tips and triknya bagi para pemula di TikTok ini. Gimana sih caranya, langkah-langkahnya itu supaya sukses jadi content creator seperti Mang Epul? Mungkin ini mah menurut Mang Epul gitu. Iya. Mang Epul tuh di content creator levelnya tuh. Jadi content creator nanti sama Pak Haji diralat ya kalau salah. Content creator, terus influencer, mungkin terus artis, terus seniman gitu. Jadi semua orang tuh bisa jadi content creator gitu. Tinggal pede, mental gitu. Itu yang terus kebanyakan yang mulai ngonten tuh kayak yang punya usaha gitu malu kayak yang like-nya sedikit, yang nontonnya sedikit, padahal itu tuh yang namanya juga awal gitu, pasti dari nol gitu, nggak mungkin langsung ngabeledug. Ada yang langsung ngabeledug, cuman ini tukang dahar langsung ngabeledug mah. Nggak tangger ya. 5, 4, 3, 2, 1. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Halo Sobat UMKM, kembali lagi di podcast Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Oke Sobat UMKM, episode kali ini adalah episode yang sangat spesial banget. Karena di episode kali ini kita akan membahas bersama seorang tiktokers atau influencer yang sangat terkenal di TikTok. Kita akan berbagi mengenai tips and tricksnya. Nah, kebayang gak sih gimana rasanya Sobat UMKM punya followers jutaan di TikTok? Nah, tentunya di episode kali ini Pak, izin kita kedatangan salah satu bintang tamu. Dan izin juga nanti Pak untuk ditanggapi, diberikan tambahan untuk Sobat UMKM di rumah. Dan mengenai apa sih Pak hubungannya ini sama UMKM? Dan apakah ini akan menjadi solusi untuk Sobat UMKM naik kelas? Nah, itu akan dijawab nanti sama Pak Dr. Yusuf ya Pak ya? Iya, insya Allah. Oke. Siapa sih bintang tamunya? Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Izin Mang Epul, Bapak, kita di episode kali ini kedatangan yang spesial. Itu Mang Epul sendiri. Dibilang spesial tuh suka salting. Tapi mudah-mudahan jadi doa lah ya. Amin. Apalagi dibilang sangat terkenal, mudah-mudahan juga itu ya. Udah pasti itu Mama. Amin. Tetap harus membumi dan rendah hati, handap asor dan DP-DP. Nah, gitu. Ilmu padi Pak, betul sekali. Oke nih, Mang Epul sendiri. Ya. Mang Epul seorang food vlogger, tiktoker, influencer. Udah 1,6 juta followers ya Mang ya kalau nggak salah di TikTok. Kalau di TikTok ya. Oke, awal mulanya nih Mang, semangat Mang Epul untuk menjadi food vlogger itu gimana sih Mang ceritanya awalnya? Jadi ceritanya tuh 1500 Masehi yang lalu. Jadi lihat dulu tuh kayak waktu kan pernah jadi TKI Mang Epul sebenarnya. Kayak banyak waktu luang pulang kerja nonton apa yang paling enak ditonton tuh kayak lihat orang lagi makan gitu Pak Haji. Iya. Ini orang lagi makan udah makanannya enak-enak terus dapat penghasilan juga. Nah dulu teh ngeretak gue Pak Haji, pingin gitu kayak dia. Sekian lama akhirnya terlaksana juga. Jadi kesimpulannya teh ulah seucap-ucap gitu. Jadi kudu yang diucapin teh harus yang baik Pak Haji. Itu jadi doa, alhamdulillah. Oke, jadi pertamanya itu sebagai TKI. Dan nge-review makanan di Korea ya Bang ya? Iya. Tahun 2000 berapa itu teman? Itu tuh tahun 2022 akhir Agustus. Tanggal 20-an kalau gak salah ke sana. Terus pulang ke Indonesia tahun berapa? Pulang ke Indonesia tuh 2023 awal. Dan memutuskan berani untuk konsisten menjadi seorang food vlogger. Iya gitu. Dan terciptalah Tukang Dahar. Tukang Dahar. Nah itu gimana Mang awal mulanya jadi brandingnya jadi Tukang Dahar? Jadi pertama-tama istri sih. Jadi kayak misalnya lagi main nih ke pameran Pak Haji. Iya. Lagi jalan-jalan kemana kalau ada
kayak tukang cilok pasti jajan itu saya tuh nggak pernah nggak jajan kata istri tuh dasar si beki dahar tukang dahar itu. Iya. Nah itunya tuh dibuatin TikToknya nama si tukang dahar tuh sebenarnya tuh nggak ada niat sama sekali buat TikTokan tuh aplikasinya nggak ada. Jadi waktu itu lagi kerja di Korea tuh kayak istirahat dikasih makanan sama sajang lah gitu bos di sana sama Mang Epul di status WA-in gitu random kayak ini kimchi ini sambil ngacapruk habis capek kerja banyak yang reaction teman-teman sama istri dibuatin TikTok di luar pengetahuan saya Pak Haji itu pas besoknya kata istri tuh lihat di TikTok FYP nggak tahu FYP itu apa dilihat iya teh benar nih ngomen teh video pertama udah berapa ya lumayan lah ratusan itu yang komen tuh komen kedua ribuan apa sih ini bener gitu itu robot atau apa yang komen tuh lihat orang lain belum ngeh kalau ini tuh pertanda-tanda mau jadi tukang dahar saya tuh Pak Haji mengalir we bener-bener nggak ada kepikiran ke monetisasi kayak bakalan nge-review ke depannya tuh nggak kepikiran ke sana bener-bener kerja terus diinihin banyak yang memang review tempat makan Korea, review makanan Korea, kayak di komen tuh mengalir, dilaksanain sama saya tuh sampai sekarang gitu. Terus tiba-tiba tahu viral gimana tuh rasanya? Pas pulang ke Indonesia kalau di Korea kan kayak server beda gitu ya. Paling TKI yang di Korea tahu gitu yang punya TikTok, tapi orang Korea mah enggak gitu. Enggak tahu. Pas pulang ke Indonesia di bandara kayak orang-orang tuh ngeliatin gitu, suka kepedean gitu, maupun sebelumnya juga. Ini teh kunal ini kali kedua gitu aja. Kadia aya nu kayak berbisik gitu Mang Epul. Dulu sempat juga Mang Epul kayak bukan star syndrome jadi salting lah Pak Haji. Oh begini ya orang-orang tiba-tiba minta dipoto kudu kumaha ieu bersikap nah tetep we Mang Epul mah da nya etika we nomor hiji gitu Pak Haji dulu ge gitu. Gitu. Oke. Terus setelah Mang Epul memutuskan oke lah menetap di Indonesia jadi food blogger influencer di TikTok. Tantangan awal nih Mang Epul ketika memutuskan hal tersebut yang dihadapi apa sih? Market penonton beda. Masalahnya viralnya di Korea viralnya Pak Haji. Jadi si penonton tuh udah enak lihat saya di Korea gitu Neng. Jadi kayak di Indonesia nge-review apa sih? Udah ke Korea lagi di komen tuh Pak Haji. Pernah down juga. Jadi transisi dari Korea ke Indonesia tuh lumayan nutug lah grafiknya tuh. Tapi kata istri itu terus aja konsisten. Alhamdulillah. Terima kasih istri tercinta ya. Terus di mentoran gitu dipapatahin Mang Epul deh. Harus gini. Alhamdulillah bisa sampai saat ini gitu berkat istri tercinta. Sang istri tercinta. Gitu. Oke berarti itu adalah salah satu titik terendah juga untuk Mang Epul ketika pulang ke Indonesia. Karena tontonannya awalnya kan orang-orang seneng dengan makanan Korea. Makanan Korea ini tiba-tiba naon sih dah aneh eta mah loba lah nu kitu. Iya, udah banyak lah food vlogger Indonesia juga. Gitu. Tapi food vlogger Indonesia yang berbahasa Sunda di Korea itu baru. Iya, baru. Nah, terus apa sih yang membuat Mang Epul untuk survive gitu, untuk tetap semangat, untuk tetap bangkit dan tetap ingin konsisten di dunia saat ini gitu? Jadi pingin berkarya pakai harta, udah punya, Mang Epulnya pakai ilmu akademisi punya, udah we kudahar suka jadi karya gitu. Iya. Ngasih tahu info kayak ya dahareun enak gitu. Mudah-mudahan jadi karya gitu. Iya. Ngabibita batur teh gitu Neng. Tapi ternyata malah jadi peluang dalam money. Iya, itu alhamdulillah. Menjadi cuan. Nah, untuk sobat UMKM juga mungkin kesana tujuannya Mang Epul untuk mereka ke TikTok itu untuk memasarkan produknya. Nah, terus Mang Epul kapan tuh melihat kalau ternyata TikTok ini menghasilkan nih saat kapan? Ya kayak pertama kan banyak yang nge-DM Mang Epul pingin dipromosiin gitu Pak Haji kayak rumah makan. Pertama nggak tahu harus gimana. Cuman istri ada kayak dulu kan pernah terjun di YouTube juga istri. Cuman nyampe ke 25.000 nggak diterusin lagi. Tuh habis istri tuh kela ini mengkol heula nyarita nanya. Gak apa-apa. Terus ke ini ke anak. Dulu pernah main YouTube nggak FYP.
Nah, Ya. gongnya mungkin Mang Epul TikTok ngebeleduk gitu. Makanya buat teman-teman jadi nggak ada proses yang mudah untuk melihat keindahan gitu ya. Prosesnya lumayan lah, agak terjal Pak Haji. Iya. Yakin Mang Epul Pak Haji ge di titik ayeuna pasti ada titik pisediheun aya pastinya Pak Haji Iya. gitu. Iya. Tuh. Tapi Mang Epul dari TikTok sendiri nih, hal berharga menurut Mang Epul apa sih selain penghasilan dari TikTok sendiri? Jadi apa namanya? Lebih ke kedewasaan mungkin ya. Iya. Terus bersikap kayak Mang Epul dulu benar-benar nggak bisa ngobrol sama A harus gimana, sama B gimana, terus apa namanya berbicara di depan orang banyak tuh harus Ya, gimana, benar-benar nggak tahu. Tahu ilmu itu menurut Mang Epul tuh suatu alhamdulillah itu Iya. belum tentu orang bisa gitu. Iya. Terus Mang Epul buat sobat UMKM nih yang di rumah boleh dong kasih tips and triknya bagi para pemula di TikTok ini. Gimana sih caranya, langkah-langkahnya itu supaya sukses jadi konten kreator seperti Mang Epul? Mungkin ini mah menurut Mang Epul gitu. Iya. Mang Epul tuh di konten kreator levelnya tuh. Jadi konten kreator Iya. nanti sama Pak Haji diralat ya kalau salah. Konten kreator terus influencer, Iya. mungkin terus artis, terus seniman gitu. Iya. Jadi semua orang tuh bisa jadi konten kreator gitu. Tinggal apa namanya? pede, mental gitu. Itu Iya. yang terus kebanyakan yang mulai ngonten tuh kayak yang punya usaha gitu. Malu kayak yang like-nya sedikit, yang nontonnya sedikit. Padahal itu tuh yang namanya juga awal gitu. Pasti dari nol gitu. Nggak mungkin langsung ngabeledug. Ada yang langsung ngabeledug, cuman ini tukang dahar langsung ngabeledug mah. Tapi betul loh Mang, kadang ngedown. Aku juga pernah jadi bikin TikTok waktu itu mengenai, beda sih bukan tentang makan tapi hal lain. Mau mencoba pengen jadi konten kreator coba di TikTok. Tapi ketika banyak yang nontonnya tapi like-nya paling cuma berapa, itu bikin ngedown tuh. Iya. Sering banget, dan bener banget bagi sobat UMKM kuncinya adalah mental ya Mang Epul ya. Mental harus dikebatin pokoknya mah. Iya. Terus rahasia di balik konten yang menarik menurut Mang Epul apa sih sebenarnya? Pokoknya mah pertama harus lurusin dulu niat. Kan sekarang banyak maaf gitu kayak pejuang meta tuh mindsetnya tuh uang gitu. Betul. Itu nggak persentase untuk berhasilnya menurut Mang Epul mah hese lah susah. Mendingan udah we berkarya lepasin. Pengen ngehibur orang gitu. Itu kan pahala bagus gitu. Tapi kan kreativitasnya Mang Epul yang harus tetap konsisten. Untuk konsepnya kalau Mang Epul kan food blogger, ada yang komedi juga, terus ada yang ini. Dan nggak ada kalau bodor gitu ya, nggak ada bodor yang otentik bikinan sendiri, pasti semuanya juga ATM lah, amati, tiru, modifikasi gitu. Cuman pembawaannya yang beda-beda gitu. Kayak Mang Epul banyak niru sama orang-orang, terus di upgrade lagi kayak pembawaan sama Mang Epul gitu. Ciri khas branding diri gitu ya Mang Epul. Ya Mang Epul meren brandingna ngageleuyeng merenya, ngobrolna rada ngageleuyeng, terus ceplos meren gitu karakternya tuh. Tapi hal itu yang buat orang seneng sama Mang Epul ternyata, hal tersebut. Terus Mang Epul dari sudut pandang Mang Epul deh ini sebagai konten kreator gitu ya, melihat sosial media itu menjadi platform untuk membangun bisnis gak sih? Ya jelas satu sekarang di era digitalisasinya. Ya Mang Epul sebenarnya mah ngobrol jika jelema benar ya payunan Pak Haji ya dokter ya nya Pak Haji punten nya. Serius. Ya namanya teh harus itu mah wajib apalagi yang punya usaha gitu. Itu tuh fondasi. Masalahnya sekarang mah kan yang viral pasti dijuk-juk gitu. Banyak rumah makan kayak ini nggak ngikutin zaman, akhirnya tergerus sama yang baru-baru gitu. Terus sekelas kayak Coca-Cola, terus Nike juga kan dari dulu sampai sekarang banter banget gitu promosi di internetnya tuh. Harus wajib sekarang mah kalau menurut Mang Epul mah. Betul Mang Epul. Tapi Mang Epul kan sekarang terkenal sebagai food vlogger yang sering mereview makanan orang lain. Ada gak sih niatan untuk udahlah pengen buka usaha sendiri gitu? Banyak itu juga kayak emak gitu, kayak bibi ya, kayak banyak lah gitu.
kamu tuh terus-terusan ngonten katanya nggak selamanya. Wes tunggu dulu, kata siapa nggak selamanya? Justru ini konten itu pekerjaan ini yang harus Betul. dimuliakan sama kita, harus dicintai sama kita. Kan mungkin orang-orang yang ngomong kayak gitu tuh belum tahu bahwa konten kreator tuh suatu pekerjaan mungkin Betul. gitu. Justru konten kreator itu suatu pekerjaan yang alhamdulillah gitu bisa saling membantu, mutualisme gitu. Iya. Betul. Tapi Bang Epul, berarti kan sekarang 1,6 juta followers atau penggemar Mang Epul. Oh, satu lagi tambahan yang Apa? pertanyaan barusan. Kenapa nggak mau bikin rumah makan apa usaha F&B lah gitu Iya. mungkin ya. Mang Epul kan misalnya buka bakso nih. Iya. Sedangkan Mang Epul kan dibutuhin sama tukang bakso yang lain. Nanti Iya. kalau Mang Epul disuruh iniin kagokeun itunya Pak Haji. Iya. Wah, Iya. tukang daharnya juga punya bakso. Udah Mang Epul mah namanya tukang dahar. Pokoknya mah dahar weh Iya. gitu. Berarti tukang dahar bukan tukang bakso. Iya, tukang dahar. Pokoknya mah pingin yang direview sama Mang Epul mudah-mudahan jalan syariatnya Amin. jadi laku gitu, Betul. terus berkah. Itu aja sih harapannya mah. Masya Allah sekali Bang Epul ini. Ini pingin nangis ini sebenarnya. Balik lagi nih Mang Epul, tadi 1,6 juta followers atau pengikut Mang Epul di TikTok. Iya, iya. Itu baru di TikTok. Di TikTok. Nah, berarti kan itu penggemar-penggemar Mang Epul, pendukung Mang Epul lah bisa dibilang. Iya, iya. Apa sih seberpengaruh apa sih mereka menurut Mang Epul dalam hidup Mang Epul? Wah, sangat berpengaruh sih. Berpengaruh dalam segi manusia lah ya gitu. Iya. Benar-benar kayak pengganti kayak keluarga. Kayak ketemu di jalan, Epul gimana sehat? Sekarang kemana? Suka nanyain anaknya mana? Ya. Suatu perhatian yang dulu nggak punya gitu kayak Iya. kayak gitu. Untuk sekarang orang-orang pada banyak nanyain kabar. Terus kalau misalnya ada oleh-oleh suka dikasih gitu. Lebih ke keluargaan lah gitu. Seneng Sangat banget gitu ya. Seneng banget. Apalah arti tukang dahar tanpa balad si tukang dahar. Hanya bubuk ranginang ya. Pokoknya mah. Oh, nama penggemarnya Balad si Balad si tukang dahar. Cuman sekarang mau di-upgrade jadi Majelis Dahar Indonesia gitu. Sekarang Mang tuh. Epul Sebagai ketuanya. oh ketuanya. Ketuanya gitu. Ulama Majelis Tukang Dahar. Lebih ke apa namanya? Abi Dahar. Abi Dahar. Abi Dahar. Oh, Abi Dahar. Abi Dahar. Abi Dahar. Oke, berarti nambah baru nih. Iya. Kalau mau gabung boleh tinggal DM terus ada nanti linknya ya. Kita seru-seruan pokoknya. Nanti aku mau join Mang Epul. Boleh banget. Pokoknya mah itu mah melintasi dimensi Pak Haji. Iya. Misalnya mau apa namanya nggak harus yang balik gitu deh. Yang nggak balik juga mau hadir pokoknya yang suka dahar bisa gitu. Siap. Aku juga mau belajar sama Mang Epul Iya, nanti. iya, Jadi vlogger itu seperti apa sih, bagaimana. Terus Mang Epul pengalaman luar biasa Mang Epul selain tadi kan perhatian ya dari para pendukung. Ada gak sih Mang? Selain perhatian itu. Iya, perhatian kan di jalan kayak nanya, Mang Epul gitu. Selain hal-hal tersebut. Lebih ke ada yang kayak ceplos-ceplos, Mang jangan gitulah gitu. Iya. Kayak benar-benar ya kayak orang tua lah gitu yang suka banget gitu misalnya sama Mepul kayak gini udah ngecanggung gitu. Iya. Oke, jadi benar-benar mendapatkan sebuah keluarga aja lah Iya, yang buat keluarga Mang baru Epul. gitu. Terus Mang Epul harapan besar Mang Epul nih sebagai konten kreator ke depannya, atau boleh dong di spill dikit, ada gak sih rencana Mang Epul ke depannya mau seperti apa sih sebagai konten kreator, atau ada hal-hal yang mau di spill yang perlu ditunggu sama penggemarnya? Ya mungkin apa namanya jadi konten kreator mah tetap fokus di jalur lah gitu. Betul. Benar-benar sesuai aturan. Sebenarnya kalau Mang Epul sendiri kalau bikin video tuh sebenarnya pingin yang kontroversi. Maaf ini banyak yang kontroversinya tuh yang negatif Haji gitu ya. Iya. Bukannya nggak bisa sebenarnya, cuma lebih ke kedepannya lah takut gitu, Iya. takut kumah onam gitu. Ya udahlah yang lempeng-lempeng aja. Nah susahnya tuh kontroversi yang positif tuh lumayan susah mikirnya gitu. Tetap di dunia entertainment namanya juga menghibur harus ada gimmick dan intrik Iya. lah gitu. Iya. Nah itu kalau menurut Mang Epul pribadi sebenarnya gimmick dan intrik yang positif itu masih banyak kalau kita explore. Nggak harus yang negatif. Tapi sekarang kan tujuannya kalau nggak cuan popularitas. Betul. Pasti apa namanya bahasa ieu tuh.
dijalankan gitu Pak Haji nu ieu ge gitu. Iya, Iya. dijalani. Ya. Dijalani gitu. Berarti belum ada nih yang perlu ditunggu sama sobat UMKM di rumah atau followers Mang Epul. Nah paling untuk kontennya Mang Epul mah pingin lebih ke sini teh lebih upgrade gitu kayak Upgrade. banyak evaluasi gitu. Kayak oh ini kurangnya gitu tapi tetap dalam niatan membantu UMKM gitu. Oh. Berarti Mang Epul tadi kan sempat banyak nih permintaan dari Ya. sobat UMKM. Sorry, maaf sobat UMKM. Tapi siapa tahu ternyata banyak sobat UMKM yang ternyata penggemar atau pendukung Mang Epul. Iya. Nah, tadi kan penggemar atau pendukung Mang Epul sering banget di awal itu komen, udah di Korea aja. Ada gak sih rencana kedepannya untuk kembali lagi ke Korea? Ke Korea sih kemarin juga udah nyoba 2 kali. Iya. Waktu lagi viralnya pernah ke sana karena marketnya udah beda mungkin ya Iya. udah nge-review jadi biasa aja ada yang FYP juga cuman lebih fokus di sini aja jadi sangat ya aya nu ngongkosan baru berangkat itu mau udah di sini barang dahar lah masih banyak orang-orang yang perlu apa, dibantu gitu. sama Mang Epul. Seru banget ya Mang Epul. Mang Epul yang awalnya sebagai pekerja di luar negeri Iya. di Korea tiba-tiba Kerja migran sekarang namanya. pekerja migran di Korea. Migran mas sekarang ya. Ya sekarang. TikToker. Ya dulu jadi TKI ya, TKW, Ya, itu TKI tadi gentos saya nanti neng jadi PMI. PMI. Jadi Purna Migran Indonesia mun tepat mah gitu. Oh. Oh, jadi ente TKI ya kalah debat. Mohon maaf. Kita bisa salah kita mah pulang ya gitu. Mohon maaf ya. Ya. Tapi seneng banget loh kita sebagai orang Sunda gitu ya Mang Epul. Waktu itu sering banget nontonin Mang Epul orang Sunda nge-review makanan Korea. Wah, itu bener-bener wah keren banget gitu Mang Epul. Tapi dulu mah Pak Haji beda anak konten dulu sama sekarang. Jadi dulu bener-bener natural teh, bener-bener gitu. Nggak ada tujuan naon, bener-bener video buat ninggalin komen seserian teh bunga gitu abis. Yeah. Nah sekarang mah karena udah dimonetisasi, udah manajemen kolbu ya sekarang mah lumayan agak suka dagdikdugser lah antara keinginan sama hati teh gitu. Iya. Mungkin gini, Mang Epul ada pertanyaan dari saya. Ya. Kan selama ini kesannya itu Mang Epul mengkontenkan produk-produk lokal, artinya seputar Jawa Barat. Apakah ada pikiran ke depan untuk menasional dengan mengkontenkan food produk masyarakat Indonesia? Walaupun misalnya gaya pembicaraan pembawaan Mang Epul tetap Sundanis. Kalau memang misalnya kontennya bisa menasional, saya pikir semua orang juga bisa menerima tanpa harus menghilangkan identitas kesundaan. Begitu Mang Epul. Tapi harus ada translate mungkin Pak Haji ya bawahnya kan nggak semua ngerti Sunda Pak Haji. Enggak kan Mang Epul teh sadayana bahasa Sunda kan kadang-kadang aya bahasa Indonesia. Nah Ya, itu paling secara tidak langsung mentranslate itu. Sekarang mah emang kesana sekarang mah jadi Iya. dihijiin bahasanya tuh Pak Haji. Iya betul. Dulu mah kan meles Sunda. Nah sekarang mah udah agak upgrade. Nah jadi coba ya. Tapi ciri-ciri kesundaan teh walaupun misalnya bahasanya kita kurangin, tapi pembawaannya itu memang Sundanis sekali gitu. Nah itu tuh Mang Epul pernah nyobain digeleleungkeun ngageleuyeung gitunya. Iya. Indonesia tuh masuk tetap Indonesia Sunda anu betaheun. Jadi jika lebay gitu tah. Iya. Nyunda karena ciri khasnya mungkin ya Pak ya. Iya, jadi maksudnya begini. Sebetulnya ada nilai-nilai Sunda yang bisa diterima oleh masyarakat secara keseluruhan di Indonesia ini ada. Iya. Misalnya orang kan suka jaipongan. Jaipongan itu kan khas Sunda, tapi semua orang hampir suka, termasuk juga mungkin orang luar ya. Iya. Nah mungkin gaya Mang Epul yang memang ciri khas Sundanis itu pertahankan walaupun misalnya bahasanya sedikit ditranslate menggunakan perbandingan itu saya pikir masyarakat nasional bisa menerima. Jadi Mang Epul itu nanti akan mereview seluruh makanan-makanan yang ada di Indonesia. Jadi nanti Mang Epul menjadi menasional. Iya. Nanti insya Allah kita doakan, kita dukung ya. Didukung katanya. Ini terima kasih Pak Haji ini ditampi pisan ini petuahnya benar-benar. Iya. Alhamdulillah. Berarti PR Mang konten kreator Mang Epul
bikin translate. Nah itu tuh agak lumayan. Editornya suka jamedut lamun banyak translate deh. Tapi emang benar Pak Haji. Jadi nilai-nilai Sundanya tuh nggak boleh dihilangin. Iya, Ya benar. iya. Misalnya gaya bercanda mengepok, mimik muka mengepok, kelihatan orang Sunda gitu. Tapi memang semua orang di Indonesia ini bisa menerima. Jadi kita itu mikirnya ide yang sifatnya nasional kita coba kerjakan, tapi ciri-ciri yang membawakan ide itu tetap kita pertahankan. Orang Sunda ya orang Sunda, tapi kan makanan yang kita perkenalkan itu kan menasional. Jadi mungkin nanti Mang Epul bisa ke Sumatera, bisa ke Kalimantan, bisa ke Irian. Amin. Bisa. Ya. Nah tadi Pak, Mang Epul juga bilang kalau sebagai influencer ya sekarang atau konten kreator dari TikTok, TikTokers gitu, ternyata menghasilkan, dimana menjadi bisa dibilang TikToker ini, influencer ini Pak, mereka ini termasuk UMKM atau gimana sih? Oh iya. Saya akan terangkan dulu tentang makna produk. Iya, boleh. Jadi namina produk teh segala sesuatu yang bisa kita tawarkan kepada pasar. Dan kemudian pasar merespon karena segala sesuatu itu ternyata menjadi kebutuhan dia. Jadi kita berpikir produknya tesa ukur barang hungkul, barang yang kita bisa lihat, barang yang kita bisa pegang, tidak. Termasuk misalnya informasi pun itu kan produk bisa kita perjualbelikan. Nah, Mang Epul ini kan salah satu orang yang mampu menjualkan informasi tentang misalnya khusus makanan kan. Yang Mang Epul informasikan itu kan tentang makanan, tentang tempat. Dan itu memang harus didukung oleh orang yang punya nama baik. Orang yang punya brand. Kan Mang Epul sudah punya brand, menjadi endorse, menjadi influencer. Kemudian ketika mereview makanan, tentu orang akan merasa tertarik. Kenapa? Ada pengalaman Mang Epul ketika menyatakan kepada orang banyak itu bahwa makanan ini memang recommended. Jadi calon-calon konsumen itu tertarik karena ada sebuah statement yang isinya itu pengalaman Mang Epul. Pengalaman mereview semua makanan yang pernah Mang Epul alami. Jadi Mang Epul tuh selain menjual informasi juga menjual pengalaman terindah Mang Epul. Tapi sekali lagi, kalau bagi pengusaha, sekalipun kita misalnya endorse dengan orang yang punya brand, tetap kita harus konsisten untuk menjaga kualitas produk, kualitas pelayanan. Itu memang harus tetap kita jaga. Jangan sampai misalnya endorse itu hanya berpengaruh misalnya hitungan dalam bulan. Yang kita harapkan kan misalnya ketika barang kita sudah endorse, semua orang itu memang menyadari bahwa barang itu memang seperti yang endorser katakan, ada pengalaman terindah ketika mengkonsumsi barang itu. Jadi kalau misalnya informasi seperti yang Mang Epul jual kepada para konsumen, jelas Mang Epul itu memang bagian dari UMKM. Kenapa? Karena yang namanya konten kreator itu kan sebuah profesi, sebuah pekerjaan usaha. Kenapa? Karena orang juga menghargai. Jadi aya hargana gitu. Karena itu memang ya para konten kreator itu jelas ini bagian dari UMKM. Cuma apakah masuk ke mikro, kecil, menengah, kita kan belum pernah mengaudit berapa penghasilannya gitu. Betul. Kalau Mang Epul mungkin sudah besar ya. Karena mikro itu kekayaannya modalnya itu cuma 1 M sekarang. Jadi sekarang itu ada perubahan kriteria, kita mengatakan mikro, kecil, menengah, besar. Kalau mikro itu sekarang modalnya itu 1 M di luar tanah dan bangunan. Kalau kecil 1 sampai 5. Kalau menengah di atas 5 sampai 10. Nah itu ya artinya kita bisa mengelompokkan kalau memang kita sudah bisa mengaudit. Intinya orang-orang seperti Mang Epul itu jelas ini bagian dari UMKM yang harus kita dukung, yang harus kita coba sadarkan kepada teman-teman calon UMKM bahwa informasi pun itu merupakan sebuah produk yang bisa kita rekayasa
dan bisa kita jual. Iya. Kan begitu. Oke. Informasi. Tapi Pak Haji ini sama saya mau diinterupsi ya itu. Enggak apa-apa. Silakan. Tadi Pak Haji menyebutin kayak endorser ya. Iya. Endorse. Ya. Harus bisa menjaga si kayak produknya tuh jangan sampai bertahan di lakunya tuh sebulan 2 bulan. Nah, maksud saya potong dulu ya, Iya. takut salah paham. Gimana? Maksudnya pengusaha Heeh. yang menggunakan endorse kemudian tidak konsisten dengan kualitas yang seharusnya di-upgrade terus, itu jelas tidak akan bisa bertahan. Sebagus endorse apapun kalau memang pengusahanya tidak konsisten menjaga kualitas mah. Oh iya benar. Ya, Apple misalnya punya kapasitas untuk mengendorse sebuah produk, tapi produknya itu ternyata tidak pernah mengalami perubahan kualitas. Ya susah. Oke. Bener, makanya bener banget ini kata Pak Haji. Banyak yang viral Pak Haji, malah keviralan itu membunuh mereka. Jadi banyak yang tutup gara-gara pertama belum siap rasa, belum siap tempat, pelayanan. Itu kan yang nggak dilakuin sama mereka gitu. Harusnya udah viral, apa nih yang kurang, di komenan bisa cari ininya, kritik sarannya. Nah itu mungkin kasusnya itu viral karena faktor endorse. Iya. Harusnya viral itu karena memang barang yang endorse sampaikan itu konsisten untuk meningkatkan terus kualitas. Nah itu bisa bertahan. Kalau misalnya viral karena endorse, ketika endorse-nya jarang misalnya kembali memperkenalkan produk itu, ya lambat laun kan bisa decline, menurun. Iya. Jadi jangan sampai orang datang karena penasaran meng-Apple lecing, upgrade nyobaan. Begitu cobaan, tidak ada pengalaman terindah dalam diri saya mah. Walaupun saya misalnya tetap mencintai Mang Apple, jadi lambat laun tetap begitu. Jadi nge-endorse TikTokers atau nge-endorse influencer itu salah. Enggak, maksudnya salahnya itu kalau persiapannya belum matang. Karena Bapak juga kemarin kita itu edukasi juga ya Mang Apple, sempat disampaikan di video sebelumnya, ada itu yang namanya internal dan eksternal ya Pak ya, yang harus dipersiapkan. Internal adalah kekuatan dan persiapan dari kitanya seorang pengusaha, dari produknya. Eksternal itu ketika kita mau menjangkau konsumen yang lebih banyak, peluang-peluang yang ingin ditingkatkan. Nah makanya karena itu Sobat UMKM ketika ingin mengendorse para influencer sendiri harus sudah siap ya Pak ya. Iya betul. Jadi intinya ketika perusahaan ingin menggunakan strategi push atau pull supaya konsumen kita dorong atau konsumen kita tarik, misalnya kita menggunakan endorse boleh. Tapi yang paling penting bagaimana kita selalu menjaga kualitas dan bahkan meningkatkan kualitas. Jangan sampai kualitas itu tetap seperti begitu sementara pesaing lebih berinovasi untuk meningkatkan kualitas. Nah, fungsi endorse di sini hanya sekedar push. Jadi tarik, dorong. Begitu. Tapi ada juga Pak kadang yang udahlah karena udah nge-endorse dia berarti tanggung jawab orang tersebut. Pernah gak kayak gitu Mang Apple? Ada sebagian sih. Ada. Yang mungkin bisa dibilangnya belum mengerti lah. Saya kan kayak EPP-nya. Iya, EPP. EPP teh untuk kumaha abi gitu, eta mah sistem gitu. Ya lamun aya nu nya harus menarik lah videonya gitu. Udah semaksimal mungkin sama Mang Apple Baji gitu diiniin, tapi tetap misalnya itu mah di luar kendali Mang Apple. Cuman Mang Apple tuh ada tanggung jawab yang kayak nya orang udah profesional gitu tapi enggak EPP, suka ada beban itu Baji sebenarnya. Jadi intinya perusahaan-perusahaan yang menggunakan endorse itu tidak boleh menyatakan endorse. Kenapa? Karena endorse hanya sekedar menyampaikan informasi. Untuk selanjutnya silakan informasi itu kemas dan bahkan terus create supaya kualitas yang endorse katakan itu semakin hari semakin meningkat sehingga nilai-nilai keunikan itu tetap bertahan. Harus unik gitu. Kalau misalnya endorsement-nya bagus nih, viral, pasti repeat order gitu. Nah, yang gak bagus juga harusnya repeat order. Siapa tahu yang keduanya bagus gitu. Ini buat UMKM ya, jangan sungkan-sungkan. Sama Mang Apple bisa badami asli. Bisa badami Mang Apple bager.
Pangbagera sejawa jeung Bali. Boleh Mang Epul kalau ada yang mau ditanyain ke Bapak. Nah Pak Haji tadi kan soalnya tuh ke kayak rumah makan gitu ya. Iya. Nah untuk konten kreator sendiri sama harus di-upgrade juga itu. Ya Pak Haji mungkin. Betul. Jadi konten kreator juga harus di-upgrade dan juga mungkin endorse juga harus berhati-hati ketika akan mereview makanan ternyata tidak layak, harusnya berani menolak. Kenapa? Karena lambat laun follower itu akan mereview juga. Loh, kok Mang Epul mereview makanan katanya enak, ternyata ketika saya mencoba membeli barang itu, saya punya pengalaman terjelek. Nah, kejelekan itu dia sampaikan termasuk juga mungkin ngepek nanti. Tapi Pak Haji konsep makanan kan ada yang namanya selera, relatif. Itu enak nggak enak itu kan nggak absolut mungkin ya. Kata saya enak misalnya. Iya. Nah, saya mau nanyain sama Pak Haji nih, enak yang sebenarnya tuh yang kayak gimana gitu. Nah, sebetulnya konsep bagus, konsep baik, konsep enak itu menurut konsumen. Jadi kita itu sebagai produsen atau yang membuat barang, ketika akan membuat barang tentu mempertimbangkan bagaimana harapan-harapan konsumen dengan produk yang akan kita jual. Contoh makanan. Ditaruh ku abdi makanan teh. Bapak Ibu, ari Bapak Ibu upami daging ayam agengna sakumaha? Tulis tah ukuran anak. Bapak Ibu upami daging ayam, Bapak Ibu resepna warna naon? Ditulis tah ku abdi teh. Bapak Ibu kumaha rasana? Kieu misalnya asinna, gurihna. Nah, semua hasil interview kita kepada konsumen itu yang menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan produksi. Jadi barang yang kita buat itu cocok pisan dengan selera konsumen. Dengan mayoritas lah ya. Iya, jadi enak barang itu menurut konsumen. Iya betul, Mang Epul mayoritas. Tapi kan ya konsumen tuh Pak Haji kan ada yang sebagian enak, ada yang sebagian enggak. Masalahnya saya pernah ini ada yang komen enak, terus ada yang komen enggak. Itu gimana menurut Pak Haji? Selera itu gimana? Ada standar, nanti kita interview misalnya sampling ya. Dari sekian orang yang mengatakan enak itu 9, satu menolak. Ya jelas lah yang satu tidak mau pilih. Harus ada survei kalau gitu mah ya. Jelas survei. Jadi kita bikin sampel. Misalnya sampel calon konsumen untuk memakan daging ayam itu ada 10. 6 mengatakan enak. 4 mengatakan tidak. Oh berarti 40% makanan ini enak, tapi 60% makanan tidak enak. Berarti kita katakan bahwa ini tidak enak. Kenapa mayoritas mengatakan begitu? Makanya ini bisa harus jujur ini. Kenapa harus jujur? Karena banyak tim survei yang kurang jujur, kurang amanah sehingga kayak rating kan, buzzer namanya. Betul. Di GrabFood kayak itu ditulis bintang 4 padahal nggak sesuai. Terus ada yang karena ini enak dibintang 1-in. Jadi harus jujur ini ya ke UMKM, ke ini pepatah dari Mang Epul. Jadi menjatuhkan lah ya kalau yang tadi enak tapi tidak enakan. Berarti Pak Haji kalau gitu mah harus bisa bersinergi antara apalagi Pak Haji ngedesainin sama pemerintah, terus ada regulasinya makanan tuh harusnya. Jelas ada yang namanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Termasuk di situ juga mungkin ada namanya yang harus ada dalam sebuah produk tuh ini gitu kan ada. Jadi intinya ketika kita akan mengatakan barang enak atau tidak enak, semuanya terpulang kepada konsumen, dan konsumen tentu harus kita survei. Oke, paham. Nah Pak Haji satu lagi, suka bingung saya tuh ini Mas, sekalian dicurhatin lah, nggak apa-apa, khusus di podcast Elko Entrepreneurship. Mang Epul itu Mang Epul tuh kayak diundangi misalnya tuh dibayar. Si menunya tuh Mang Epul mah asal lapar pasti enak gitu. Tapi enak secara umum sih sebenarnya. Kalau secara khususnya, makanya kalau nanya Mang, makanan tuh semuanya dimakan, semuanya dibilang enak, makanan yang enak, kenapa nggak di ini? Ya makanan yang nggak enak mah nggak di video, dijawab teh ku abi teh, nggak di video sama nggak dimakan yang nggak enak mah. Jadi alhamdulillah tapi Pak Haji hampir sekarang maju ke 3 tahun, ya makanan tuh ya dimakan. Iya. Jadi kalau Mang Epul mah sebelum makan tuh mudah-mudahan ini makanan jadi obat. Jangan sampai obat jadi makanan. Makanya sing jadi daging, sing jadi sumsum, sing janten balung, sing janten tanagi. Keur migawe bakti ka Gusti. Di kitu Pak Haji ngejar hate teh. Bener Pak Haji? Iya.
Ya tesawios karena kan persepsi enak itu tergantung budaya dari setiap masyarakat, kebiasaan setiap orang. Cuma kalau misalnya ilmu biasanya akan mengambil sampel yang paling banyak. Iya. Berapa persen yang mengatakan enak, berapa persen yang mengatakan tidak enak. Nah itu menjadi bahan pertimbangan bikin produk seperti ini gitu. Berarti ini bisa jadi solusi juga untuk sobat UMKM di rumah yang ketika sebelum menggunakan influencer untuk pemasarannya atau setelah melakukannya, makanya diperlukan evaluasi dan controlling ya Pak ya? Iya betul. Ya manajemennya harus bagus dulu. Iya. Makanya dikontrol dulu oleh sobat UMKM apakah makanannya sudah memenuhi layak dengan kata enak atau tidak. Lalu setelah adanya kembali pemasaran secara online menggunakan para influencer dan lain sebagainya, endorsement lah ya intinya. Disurvei kembali ya, dianalisis kembali karena semakin banyaknya lah pasar dan apakah dengan semakin banyaknya pasar juga tetap memenuhi keenakan tersebut gitu ya Pak? Iya, jadi maksudnya kita memang butuh endorse, kemudian influencer dan lain sebagainya. Itu kan untuk memperkenalkan produk dalam rangka mempromosikan supaya banyak orang mengenal. Apalagi endorse-nya itu memang punya brand, punya nama baik. Jadi orang akan semakin percaya. Tapi begini, jangan sampai misalnya viral karena endorse, bukan viral karena memang barangnya unik. Nah, kita harus selalu konsisten bagaimana supaya produk yang kita jual kepada masyarakat, terutama makanan, ada nilai-nilai yang pesaing sama sekali tidak bisa. Ada unique selling point ya Pak unik. Nah, itu kuncinya. Sudah unik, kemudian di endorse oleh endorser yang sudah punya nama ya, wah viral. Makanya paling enak kalau misalnya saya pribadi gitu nge-review yang brandnya udah keren, makanannya enak, murah, ngeunah, merenah gitu. Udah itu mah. Udah. Kebantu banget gitu. Semakin viral, Mang Apple juga kebantu. Tapi kalau paling lumayan perjuangannya tuh kalau brand baru. Ya istilahnya meminta tulung ke Abi. Ya Mang Apple pangieukeun. Nah itu takut enggak sesuai ekspektasi. Tanggung jawabnya gede itu. Suka deg-degan. Suka ngati beras sare itu. Iya. Berarti kan Mang Apple juga tadi kata Bapak berarti adalah salah satu yang termasuk kepada UMKM nih Mang Apple. Berarti Mang Apple juga dalam manajemennya juga sama ya seperti UMKM sama, kita. Karena Mang Apple juga punya produk. Apa produk? Itu kan konten itu kan isinya informasi. Informasi itu bisa kita tuangkan dalam bentuk kata-kata, dalam warna, dalam simbol banyak gitu. Iya. Tapi ini kalau misalnya nggak dijelasin sama Pak Haji, Mang Apple merasa diri tuh profesi tuh ya kayak bukan UMKM gitu. Makanya Mang Apple ini karena UMKM jadi pajak tekudunya pajaknya. Tapi UMKM juga ada pajaknya ya Pak ya? Jelas, ada sekarang pajaknya. Jangan UMKM kan setiap orang sekarang kan ada pajak. Ada kartu pajak. Iya. NPWP-nya. Iya, NPWP. Setiap orang yang punya KTP itu jelas wajib punya NPWP dan wajib membayar pajak. Mang Apple klarifikasi dulu takutnya orang pajak. Iya. Nggak Mang Apple heureuy bieu mah. Mang Apple mah mau dicek sok silakan Mang Apple mah taat pajak atuh Mang Apple mah. Betul. Seru banget ya berarti sama juga kan produk juga ternyata Mang Apple kan memang butuh kreativitas apalagi konten kreator kan bergelutnya sama kreativitas yang terus muncul. Nah, kadang kreativitas muncul sama Mang Apple itu saat apa sih? Lebih kayak ini, kayak Pak Haji ada ilmu-ilmu baru sama Mang Apple di save gitu ya. Nanti dimasukin di konten kayak gitu, kayak interaksi sama orang tuh Mang Apple mah itu healingnya gitu. Iya betul. Jadi sumber inspirasi itu dari brainstorming, berdiskusi seperti begini. Atau mungkin ada ketika orang lain membuat sesuatu kepada kita itu muncul inspirasi. Jadi inspirasi itu datang dari semua lini. Tapi yang paling banyak itu kita harus banyak berdiskusi atau brainstorming. Berdiskusi dengan siapa saja, dengan konsumen terutama. Banyak tertanya banyak tertanya Mang Apple mah. Serta taros. Makanya tadi kata Mang Apple ini otodidak Pak.
dalam pengetahuan Iya, di dunia influencernya. dalam pengembangan konten. Jadi kayak gini Pak Ji, kayak formulasi nih nge-review seblak. Dulu mah nggak biasa lah gitu. Nah sekarang mah udah pede lah gitu. Iya. Jadi ada konten, kalau setiap konten kreator tuh ada nih konten gini mah gua ahlinya nih. Iya. Udah tahu harus gimana. Pasti yakin Mang Epul setiap konten kreator pasti ada yang dijagoin kontennya. Iya. Nah, jadi sumber pengetahuan Mang Epul itu dari pengalaman Mang Epul. Nah, dan betul. itu memang sangat-sangat teruji dan sangat ilmiah. Betul. Kenapa? Beliau pelaku. Iya. Jadi tidak pengalaman atus kealami jadi ilmu. Betul. Abdi apal. Nah, pernah ngalaman. Iya. Mang Epul contohnya gitu. Iya. Portofolionya banyak ya Pak. Iya, betul. Karena ilmu juga kan memang dari sebuah pengalaman Mang Epul. Makanya Mang Epulnya bisa disebut ilmuwan juga. Ilmuwan juga. Untuk Mang Epul. Contoh begini, yang pure ilmuwan kemudian masuk menjadi TikToker, coba indikasinya followernya mana? Iya. Mang Epul mah jelas. Ilmuwan, seniman. Amin ya Allah. Nuhun pisan ini mah ya, nuhun pisan ya. Doana lah tuh ya sama Pak Haji Yus. Kenapa ilmuwan? Mang Epul kan sekarang sudah banyak belajar lewat Isrina, lewat Mbak Google, lewat IA sekarang. Senina beliau punya berjuta-juta pengalaman ketika di Korea, apalagi sekarang di Indonesia. Iya. Sekarang misalnya skupnya Jawa Barat, sebentar lagi kan akan menasional. Internasional juga Pak. Bisa jadi. Masih muda soalnya. Masih muda. Kita doakan. Siap Pak. Tapi kemarin sempat mikir gini Pak Haji, nggak apa-apa lah nggak nasional juga. Yang penting di Jawa Barat ke satu. Saya itu di hati gitu. Iya. Tapi dipikir-pikir juga bakalan segitu, bakal monoton gitu. Iya. Gitu. Makanya udah bikin grow up lah. Nah betul Mang Epul. Jadi Mang Epul itu kalau misalnya untuk wilayah Jawa Barat sudah punya prestasi, kenapa misalnya prestasi itu terus lagi kembangkan? Kenapa? Punya kemampuan. Kemampuan dari mana? Dari pengalaman banyak. Jadi naik lagi. Enggak atau Mang Epul angkat tuh ke Sumatera, angkat tuh ke Irian, angkat tuh ke mana we, angkat. Traveling. Nge-review. Berarti Pak Haji pengalaman saya ini jauhnya bisa dijadiin karya tertulis kayak buku bisa. Ya. Kayak misalnya seblak ini rasanya gini misalnya. Bisa. Jadi buku itu justru sumbernya dari fakta yang pernah Mang Epul alami. Begitu Mang Epul. Para pencetak buku Mang Epul sudah spill pengen. Ya. Alhamdulillahnya ya. Jadi lobang ngahulang lah ya Pak Haji ya. Ya. Seru. Tapi siapa tahu ya Pak ya, Mang Epul tiba-tiba rilis bukunya Perjalanan Mang Epul. Kan gak ada yang nyangka Pak. Atau bukunya nanti rekomendasi makanan enak di Jawa Barat. Halaman 1 seblak, tas seblak ieu enak. Betul. Bakso ieu, tapi mun area keneh eta tukangna gitu nya. Tapi mudah-mudahan cing tarurus aya gitu nya, sing jarunun pokona berkah, abelesat gitu. Terutama yang udah di-review sama Mang Epul. Amin. Tapi siapa tahu kan mereka itu jadi legend gara-gara Mang Epul juga. Amin sekali. Amin sekali ya Pak ya. Iya, karena Mang Epul juga bukan pertimbangannya karena cuan aja, tapi ingin setiap UMKM yang sudah Mang Epul bantu melalui konten itu harus berkembang, harus. Dan bahkan hukuman wajibnya Mang Epul wajib berkembang. Nah itulah karya terbesar Mang Epul itu ketika mereview makanan ternyata usahanya itu berkembang terus. Makanya pengusaha sekali lagi jangan terlampau misalnya kita itu mengandalkan endorser sementara andalan kita untuk meningkatkan kualitas itu tidak pernah kita lakukan. Nah itu bahaya. Mang Epul mungkin menangis. Maksud Mang Epul itu konten yang dia sampaikan kepada calon-calon konsumen itu supaya perusahaan memang konsisten dan apa yang Mang Epul katakan kritis kualitas yang akan dia jual kepada konsumen. Jangan hanya kualitasnya itu berhenti di situ. Kenapa pesaing enggak inovasi atau pesaing mah mencerong Mang Epul. Iya. Apa yang menjadi kelemahan perusahaan itu? Kenapa dia viral? Apa sih kelemahannya? Oh ternyata pelayanan kurang bagus karena konsumen itu bukan hanya membeli produk tapi juga pelayanan. Aduh pelayanannya kurang excellent. Saya coba masuk di pelayanan yang excellent. Kalah tuh kita ya sama pesaing. Betul. Berarti Mang Epul juga pasti paham lah hal itu karena Mang Epul juga sudah belajar hal tersebut dari pengalaman-pengalaman Mang Epul. Iya. Dengan Mang Epul mungkin kolaborasi dengan siapa, lalu evaluasi ya Mang Epul ya. Nah, satu lagi nih Pak,
mengenai TikTokers, mengenai tadi kan termasuk juga sebagai UMKM dan lain sebagainya. Kuncinya sih Pak, menurut Bapak, pesan Bapak untuk Mang Epul mungkin ke depannya boleh? Ya, satu ya, saya mendorong dan mendoakan supaya skup yang Mang Epul kerjakan itu bukan hanya wilayah Jawa Barat. Kenapa? Karena banyak wilayah-wilayah lain pun membutuhkan sosok Mang Epul. Yang kedua, mungkin walaupun misalnya Mang Epul merambah ke berbagai wilayah, tetap ciri khas orang Sunda itu harus pertahanan dan kemas supaya lebih nasional dan bahkan mendunia gitu. Terima kasih banget ini, wah ini mah daging semua ini Mang Epul sampai speechless sebenarnya. Benar-benar di shape ini Neng, jadi harus benar-benar ngaregepkeun kalau bahasa baheula mah itu. Boleh, tadi kan udah ada pesan nih dari Bapak untuk Mang Epul. Boleh dong Mang Epul kasih pesan juga untuk sobat UMKM di rumah yang sedang melangkah menjadi seorang TikTokers juga seperti Mang Epul. Ya pokoknya mah untuk UMKM dimanapun berada. Jadi kalau misalnya ada konten kreator yang udah ngasih saran, tapi Pak Haji sebelum ke situ kayak idealis resep gitu, kayak SOP suatu rumah makan misalnya tuh. Ternyata kalau memasukin nerima saran juga jadi nggak idealis, nggak bagus juga katanya ngerubah ke resep itu gimana harusnya? Harus punya idealis sendiri apa? Kayak misalnya kepedesan nih sambal tuh. Tapi kata ini disurvei lagi apa gimana Pak Haji? Kan yang namanya preferensi atau minat beli konsumen itu selalu mudah berubah. Perubahan itu terjadi karena begitu mudahnya mengakses informasi. Jadi kita harus selalu kembali menyerupai kepada konsumen. Mungkin saja selera konsumen itu ada mengalami perubahan. Sekarang misalnya resep teh lada. Kapayun belum tentu lada itu menjadi kesenangan dia. Jadi survei terus, survei. Harus ada inovasi tiap minimal per bulan lah ya. 6 bulan sekali biasanya 6 bulan sekali. Per 6 bulan itu biasanya kalau produk-produk bukan manufaktur ya harus kita review gitu. Disurvei. Tapi kalau saya pribadi tuh kalau misalnya beres nih nge-review suka jujur. Jadi ini kurangnya. Tapi kalau di kamera mah saya mah tetap yang enaknya di up-nya gitu. Misalnya ada 5 menu nih yang enaknya. Nah yang enaknya misalnya tuh dikasih tahu sama ownernya. Owner ini kurang ini. Mang Epul bagus kalau begitu. Jadi intinya Mang Epul karena sudah kaya pengalaman mengatakan enak itu memang harus jujur. Oke lah misalnya dalam video seperti begitu. Tapi sampaikan saran-saran kepada pengusaha. Bu, ya teh kira kenapa? Dan saya mah pengalaman atau coba taman wah itu bagus ada nilai plusnya. Pinginnya sih jujur gitu Pak Haji. Di kamera tuh cuman takutnya jadi nggak laku kan bahaya gitu. Itu kalau patah mendingan bukan nggak bohong, nah emang enak, ada yang enak gitu dari sekian menu tuh ya gitu. Mending up yang enaknya gitu nah, ya gitu, Mang Epul, supaya tetap ada penjualan juga, karena pasti sobat UMKM juga ketika mengendorse itu adalah harapannya meningkat terus. Tapi ketika sudah diberitahu mungkin kekurangannya apa, itu bisa menjadi bahan evaluasi ya untuk UMKM tersebut. Tapi Mang Epul juga sekarang terus belajar dan perbanyak literasi gitu, referensi kayak sekarang kan masih fasenya tuh di food blogger gitu. Kedepannya tuh pingin ke food reviewer, jadi tahu kayak kondimennya ini tuh apa gitu. Mang Epul kan nggak tahu. Terus ini lebih ke memasak agak kurang, bener-bener murni tukang dahar, jadi di sana dahar gitu. Lagi belajar sekarang tuh Pak Haji. Kayak misalnya Wahyu Alima makanya enak tuh apa gitu, tahu sejarahnya, terus si makanan tahu manfaatnya, kayak gitu pingin sananya gitu. Berarti benar-benar sosok di belakang Mang Epul itu adalah sang istri gitu ya, yang selalu membantu, yang memberitahu Mang Epul gimana. Jadi Mang Epul mah lebih ke dia mah robot itu mesinnya gitu kemalahnya mau komputer begitu. Iya, tapi boleh dong di-spill istrinya itu kerjanya apa Mang Epul bisa tahu banyak itu? Lebih ke meren beasiswa wae menurut itu hiji wae di dulu teh cerita dari mamahnya sih gitu. Memang sekarang pintar lah ya. Ya alhamdulillah. Jadi dulu teh
Ya gitulah. Ya bisa nonton ini mitoha gitu. Yang pernah bogoh we nyaah sekarang menyaah. Siap. Intinya istri itu memang selain pendamping juga jadi sumber inspirator. Yeah. Inspirasi ya, memberi inspirasi kepada Kenapa suami. Ya memang idealnya begitu. Kan kalau misalnya Mang Epul punya kelebihan tapi ada sisi kekurangan. Nah, istri hadir pada saat misalnya suami itu ada kekurangan. Jadi lengkap. Demikian juga sebaliknya, istri punya kelebihan, punya kekurangan. Nah, kekurangan istri itu tutup dengan kelebihan suami. Iya. Saling melengkapi. Nah, ini bagus kan. Mang Epul punya sesuatu yang memang unik ya. Memberikan informasi dengan gaya Mang Epul begitu dan banyak orang yang suka. Iya. Manajemennya muncul istri. Kemudian mencari teknologi informasi supaya cepat viral, muncul istri. Itu kan lebih bagus, melengkapi. Jadi kayak evaluasi konten nih. Yeah. Ada beberapa temen gitu suka ditanya tetap kalau udah bingung harus mana dipilih. Yang jadi acuannya tetap kata istri kalau Mang Epul mah. Gitu. Kalau Kolaborasi. kayak misalnya dari pakaian itu Pak Haji nge-review. Neng ini gimana, bagus enggak? Kalau kata istri bagus. Walaupun kata orang lain enggak bagus. Benar-benar Mang Epul mah suami idaman. Beres. Berarti kumaha istri malah Mang Epul maya gitu. Oke. Tapi Pak Haji lamun tadinya kesana teu sieun ku istri gitu abi. Lebih ke tanggung jawabnya Pak Hajinya. Ya kan Mang Epul sebagai suami kan ada hak dan kewajiban suami. Suami itu kan imam. Ditunjukkan posisi imamnya itu di mana gitu. Nah itu juga harus dipahami oleh sang istri walaupun misalnya istri itu sebagai sumber inspirasi. Tetap ada batas-batas tertentu. Ini bisa melebar ke istri ini ya. Pokoknya untuk semua istri yang lagi berjuang ya UMKM mudah-mudahan usahanya berkembang pokoknya ya. Amin. Ada lagi mungkin Mang Epul yang mau ditanyakan ke Bapak? Banyak sih sebenarnya. Cuman istri lagi kayaknya. Oke, mungkin itu di belakang layar ya. Belakang layar. Tapi mengenai perjalanan ke depannya mungkin mau ditanyakan satu lagi. Nah ini menurut Haji kayak fenomena kan ini masuknya fenomena mungkin ya konten kreator. Dulu mah zaman dulu mah Mang Epul pernah ngobrol sama pemain sinetron. Katanya sebelum ada konten kreator tuh kayak pemain sinetron kayak itu tuh ya tugas mereka. Iya. Nah sekarang mah udah diambil alih sama konten kreator. Jadi kayak bukan job gitu. Kreativitasnya tuh bener-bener walaupun kita udah punya nama pemain sinetron apa kalau nggak bisa bikin konten nggak bakalan laku gitu. Makanya bakalan bertahan gak ini konten kreator Pak Haji menurut Pak Haji? Kalau analisa beberapa pakar marketing sampai tahun 2025 konten kreator itu memang benar-benar sangat diperlukan oleh dunia marketing. Kenapa? Karena mungkin tugas marketing bisa mencari ke tempat lain karena posisi konten kreator sekarang sudah banyak bermunculan. Jadi fenomena ini saya pikir akan cukup bertahan lama ya. Karena sekarang kan setiap orang pasti membutuhkan konten. Kenapa? Sekarang kan dunia digital. Jadi orang lebih mudah mencari informasi lewat digital. Jadi konten kreator itu salah satu instrumen untuk menghubungkan antara produsen konsumen. Jadi masih akan tetap bertahan. Karena zaman digital semua orang bisa viral gitu. Iya, kalau mudah. Kemauan. Iya. Benar-benar. Tapi saya berpikir lagi rumah makan kayak orang yang makan tuh lebih banyak daripada konten kreator. Jadi belum bisa banding gitu. Yeah. Kan di Bandung banyak banget Pak, jadi di Jawa Barat lah gitu. Food blogger tuh udah bisa dibilang puluhan ribu lah. Cuma marketnya ada yang kayak kelas 2, kelas 1. Justru makin seru, jadi UMKM yang kecil tuh bisa milih nih. Budget segini mah kesini gitu. Semakin banyak justru bagus. Menurut itu bisa membantu saling mutualisme lah antara UMKM si endorsement sama pelaku usaha gitu. Oke. Berarti mungkin Mang Epul untuk sobat UMKM juga di rumah bahwa kreativitas juga sangat-sangat sama dibutuhkannya baik itu konten kreator ataupun
untuk sobat UMKM dalam produknya, terutama evaluasi ya Pak ya. Iya. Sangat-sangat harus diutamakan. Oke, mungkin Mang Epul itu saja. Terima kasih banyak Mang Epul. Sama-sama, ini Mang Epul udah diundang ke sini ya. Terima kasih buat Pak Haji Yusuf. Sama-sama Mang udah Epul. dikasih waktu Mang Epul. Alhamdulillah banyak ilmu baru Mang Epul. Nama Epul Pak Haji atau sekolah nepi gerbang. Nepi gerbang ya Pak Haji, alhamdulillah banyak ilmu baru gitu dapat. Tapi kan Mang Epul juga dapat ilmu banyak juga dengan perjalanan hidup Mang Epul. Sama ya. Tapi sama. Kayak ilmu barunya tuh belum itu bener atau ente. Nah udah di apa legasi sebetulnya ditegaskan ini ku ahlinya ku Pak Haji gitu atuh. Alhamdulillah. Siap-siap, baik Mang Epul, terima kasih banyak. Sobat UMKM juga terima kasih banyak telah menonton video ini. Mudah-mudahan episode kali ini bisa bermanfaat untuk Sobat UMKM ke depannya dan menjadi salah satu kunci Sobat UMKM untuk naik level kembali. Bagi Sobat UMKM jangan lupa apa Mang Epul? Subscribe. Jangan lupa subscribe, likes and comment ya karena gratis pokoknya nama. Ya ilmu hukum ya UMKM wajib menonton ya. Lamun teu nonton ngaranna teh bakal kaduhung nah. Nonton. Oke. Terima kasih juga Bapak. Sama-sama. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum. Dadah Sobat UMKM. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM.